Perkenalkan, nama saya Windra Yunita Dulim dengan NIM 03-2019-0085 kelas C semester 5 Prodi Pastoral Konseling Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Keluarga, di sini saya akan membahas materi mengenai definisi perkawinan. Perlu kita ketahui bahwa definisi perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan seksual dan pengasuhan anak yang sah, dan di dalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Tahap-tahap perkawinan. Tahap-tahap perkawinan ini dikemukakan oleh Duval dan Milter, menyatakan ada 8 tahap perkawinan yang dikaitkan dengan usia anak. Tahap yang pertama yaitu pasangan baru. Yang kedua, keluarga memiliki anak. Yang ketiga, keluarga dengan anak usia prasekolah. Yang keempat, keluarga dengan anak usia sekolah. Yang kelima, keluarga dengan anak usia remaja. Yang keenam, keluarga dengan anak usia dewasa muda. Yang ketujuh, keluarga dewasa madya. Yang kedelapan, keluarga lanjut usia. Dalam tahap ini juga terdapat periode perkawinan fungsionalisme. Periode perkawinan fungsionalisme dikemukakan oleh Strong dan Default, mengemukakan periode perkawinan sebagai berikut. Yang pertama, periode tahun awal, dimulai saat seorang baru menikah dan belum memiliki anak. Pada tahap ini, biasanya tahun yang sangat krisis karena seseorang mengalami transisi dalam kehidupannya. Biasanya tahun pertama perkawinan itu menemukan perkembangan. Biasanya tahap pertama perkawinan itu menentukan perkembangan perilaku selanjutnya. Yang kedua, periode perkawinan muda, diawali dengan mulai adanya anak dalam kehidupan pasutri. Biasanya istri berhenti bekerja dan mengasuh anak. Tetapi ada juga istri yang tetap bekerja tapi mereka dapat membagi waktu dengan baik dalam mengurus rumah tangga. Yang ketiga, periode tahun pertengahan. Pada periode tahun pertengahan ini, periode ini antara tahun ke-11 sampai dengan 30 tahun perkawinan. Jika pasangan memiliki anak, maka fase ini diisi dengan fokus pada pengembangan anak dan pengasuhan keluarga serta menetapkan tujuan-tujuan baru untuk masa depan. Yang keempat, periode tahun matang. Periode ini diawali dalam tahun ke-31 saat menjadi tua bersama, merencanakan pensiun, menjadi kakek dan nenek, dan hidup sendiri tanpa pasangan, serta persiapan kematian. Terdapat pula perkawinan. Pola perkawinan ini terbagi atas 3. Yang pertama, onward property. Dalam pola ini, suami sebagai pencari nafkah,
dan istri sebagai ibu rumah tangga yang harus tunduk kepada keputusan suami. Yang kedua, hand complement. Dalam pola ini, walau suami tetap sebagai pencari nafkah dan si istri mengurus rumah tangga, namun kehidupan perkawinan diatur secara bersama-sama. Yang ketiga, senior junior partner. Suami dan istri sama-sama bekerja sehingga si istri tidak sepenuhnya bergantung pada suami. Yang keempat, equal partner. Suami dan istri dalam posisi duduk sama rendah, berdiri sama-sama tinggi. Terdapat 5 tipe perkawinan. Tipe-tipe ini yang pertama, konflik habituated perkawinan. Pada tipe ini bercirikan mereka yang selalu bertengkar, namun tidak bermaksud untuk berpisah. Yang kedua, devitalised perkawinan yang meredup. Kebersamaan perkawinan hanya rutinitas semata karena tanggung jawab dan tugas. Yang ketiga, pasif congenials. Perkawinan yang berlangsung aman dan tertib tanpa atau jarang diisi dengan pertengkaran. Biasanya keluarga itu tetap hidup rukun, tetap hidup damai dan sejahtera. Yang keempat, vitals. Perkawinan yang diisi dengan kegiatan dan kebersamaan secara intens. Yang kelima, totals. Sama halnya dengan vitals, namun dalam derajat yang lebih, di mana banyak mungkin semua kegiatan dan persoalan kehidupan dinikmati bersama. Jadi dalam tipe totals ini, di mana suami dan istri saling bekerja sama dalam menghadapi setiap tantangan, setiap apapun yang melanda dalam perkawinan mereka. Faktor-faktor prediktif perkawinan. Faktor-faktor prediktif ini terbagi atas 2, yaitu faktor-faktor sebelum perkawinan. Faktor-faktor sebelum perkawinan ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, perkawinan orang tua yang bahagia. Yang kedua, kebahagiaan di masa kanak-kanak. Yang ketiga, disiplin lembut dan tegas dari orang tua. Yang keempat, hubungan orang tua yang harmonis. Yang kelima, bergaul baik dengan lawan jenis. Yang keenam, telah mengenal lebih dari 1 tahun sebelum perkawinan. Yang ketujuh, ada restu dari orang tua. Yang kedelapan, usia sepantar. Yang kesembilan, puas dengan kasih sayang pasangan. Dan yang ke-10, cinta. Selanjutnya faktor yang kedua, yaitu faktor-faktor selama perkawinan. Faktor-faktor selama perkawinan ini terbagi atas 9 bagian. Yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, hubungan yang setara. Yang ketiga, hubungan yang baik dengan mertua dan ipar. Yang keempat, minat di bidang yang sama. Yang kelima, menginginkan hadirnya anak. Yang ketujuh, cinta yang bertanggung jawab, saling menghormati, dan persahabatan. Yang berikutnya, menikmati waktu luang bersama.
hubungan yang penuh afeksi dan kebersamaan, dan yang terakhir, kemampuan untuk menerima sekaligus memberi. Yang berikutnya, keuntungan perkawinan. Dalam perkawinan, memiliki keuntungan. Hal ini dikemukakan oleh Linda White mengutip beberapa kajian tentang efek positif perkawinan, yaitu yang pertama, memiliki gaya hidup yang sehat, yang kedua, memiliki lebih panjang umur, yang ketiga, memiliki hubungan seksual yang memuaskan, yang keempat, memiliki lebih kekayaan, dan yang kelima, secara umum anak-anak dapat tumbuh berkembang lebih baik dengan adanya orang tua di rumah. Yang berikutnya, kesuksesan perkawinan. Kesuksesan perkawinan ini terbagi atas 7 bagian. Yang pertama, masing-masing harus mandiri dan matang. Yang kedua, harus mencintai pasangan dan diri mereka sendiri. Yang ketiga, menikmati kesendirian sama baiknya dengan kebersamaan, di mana ada orang yang maunya hanya sendiri, tidak mau untuk menikah atau menjalankan rumah tangga. Yang keempat, mapan dalam pekerjaan, di mana seseorang sebelum atau sesudah menikah, mereka sudah memiliki pekerjaan yang pas, di mana mereka dapat mengatur waktu dengan baik dalam mengurus rumah tangga maupun mengurus pekerjaan. Yang kelima, mengenal baik pasangan masing-masing. Ya, dalam sebuah hubungan atau sebuah perkawinan, tentu seorang laki-laki dan seorang perempuan mau menjalani sebuah hubungan harus memiliki pengenalan yang baik antara pasangan, agar ketika sudah matang, maka dalam keluarga tersebut akan memiliki kerukunan dan harmonis. Yang keenam, mampu berekspresi secara asertif. Dan yang ketujuh, keduanya adalah teman sekaligus lovers. Keduanya adalah teman dan sekaligus lovers, yaitu saling membagi waktu, saling mencintai satu sama lain, sehingga dalam perkawinan mereka tetap aman, tetap rukun, tetap damai. Yang berikutnya, perkawinan dan perspektif Kristen. Dalam perkawinan dan perspektif Kristen, perkawinan dalam agama Kristen pada umumnya kita ketahui bahwa menikah adalah persekutuan hidup dan percaya total, eksklusif, dan kontinu antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus melalui pernikahan kudus yang dilakukan di gereja dan dinyatakan sah. Perkawinan sebagai soal agama hukum Tuhan, agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam perkawinan perspektif Kristen ini, ketika sudah menikah atau sudah diakui oleh gereja, maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sudah sah. Ketika dalam perkawinan sebuah rumah tangga belum ada pemberkatan di dalam gereja, maka perkawinan tersebut belum sah di mata Tuhan. Jadi perkawinan yang baik, perkawinan yang perspektif Kristen itu perkawinan yang sudah sah di hadapan
di gereja dan di hadapan masyarakat.